somebody gonna match my paper. Need somebody with a good technique. Somebody gonna match my next game. Girl. Jenis-jenis budget bahan mentah. Budget bahan mentah ialah semua budget yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Munandar 2013. Budget ini terdiri dari 3 buah budget yang disusun dan dibuat berurutan, yaitu 1. Budget unit kebutuhan bahan mentah atau Unit of Direct Material Use Budget. Yang kedua, budget pembelian bahan mentah atau Direct Material Pure Cash Budget. Yang ketiga, budget biaya bahan mentah atau Cost of Direct Material Budget. Budget unit kebutuhan bahan mentah. Budget unit kebutuhan bahan mentah ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi selama periode yang akan datang. Kegunaan budget kebutuhan bahan mentah ada 2, yaitu yang pertama adalah secara umum, semua budget termasuk budget unit kebutuhan bahan mentah mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan yang terakhir secara khusus, budget unit kebutuhan bahan mentah berguna sebagai dasar penyusunan budget pembelian bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah ada 2, yaitu budget unit yang akan diproduksikan dan berbagai standar pemakaian bahan, standar use rate dari masing-masing jenis bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku tatif ada 2, yaitu yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis bahan yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Dan yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Metode yang menetapkan standar data informasi dalam perusahaan ada 2. Yang pertama, data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Yang kedua, data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus, dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Cara ini misalnya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah unit kesatuan bahan baku yang dipakai pada proses produksi tersebut. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga, mengadakan percobaan proses produksi secara efisien sambil diukur pemakaian bahan mentahnya. Bentuk unit kebutuhan bahan mentah. Sebagaimana halnya dengan budget yang lain, bagi budget unit kebutuhan bahan mentah ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Budget pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci yang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Anggaran bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dalam hal 1. Jumlah pembelian, 2. Waktu pembelian. Apabila bahan baku yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan
bertumpuknya bahan baku di gudang yang mengakibatkan penurunan kualitas, terlalu lama bahan baku menunggu giliran diproses, biaya penyimpanan terlalu besar, dan juga apabila bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendatangkan resiko seperti terhambatnya kelancaran proses produksi, akibat kehabisan bahan baku, timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Kegunaan secara umum, semua budget termasuk budget unit, kebutuhan bahan mentah mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja, yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan secara khusus, budget unit kebutuhan bahan mentah berguna sebagai dasar penyusunan budget pembelian bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget pembelian bahan mentah. Budget unit kebutuhan bahan mentah, biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan pada setiap kali melakukan pembelian bahan mentah. Biaya-biaya dan resiko apa yang harus ditanggung perusahaan yang berhubungan dengan penyimpanan bahan mentah di gudang. Fluktuasi harga bahan mentah di waktu ke waktu yang akan datang. Tersedianya bahan mentah di pasar, modal kerja yang tersedia, kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah. Kebijaksanaan di bidang persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, antara lain fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang terjamin dalam kebijaksanaan perusahaan di bidang pola produksinya. Fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia, resiko kerugian yang timbul selama barang dalam penyimpanan, biaya-biaya yang timbul dalam rangka penyimpanan, tingkat perputaran persediaan bahan mentah di waktu ke waktu yang lalu. Lamanya lead time, yaitu tenggang waktu antara bahan mentah dibeli dengan bahan mentah tersebut sampai di gudang perusahaan. Kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah atau disebut inventory policy. Bentuk budget pembelian bahan mentah, sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget pembelian bahan mentah ini juga tidak tersedia sesuatu untuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing menurut Sasongko tahun 2010. Budget biaya mentah. Budget biaya bahan mentah ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang. Selanjutnya ada kegunaan budget biaya bahan mentah. Secara umum, semua budget, termasuk budget biaya bahan mentah, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget biaya bahan mentah berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang yang diproduksikan dan budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam Master Income Statement Budget bersama-sama dengan budget upah tenaga kerja langsung dan budget biaya pabrik tidak langsung. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget biaya bahan mentah. Yang pertama ada budget unit kebutuhan bahan mentah, yang kedua ada budget pembelian bahan mentah, yang ketiga ada metode akuntansi atau pembukuan bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan. Berikutnya ada budget biaya bahan mentah. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget biaya bahan mentah ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keinginan perusahaan masing-masing. Oke, selanjutnya ada penyusunan budget bahan baku. Di sini ada contoh dari CV Gava Media. CV Gava Media adalah sebuah perusahaan percetakan yang berada di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan untuk memproduksi 3 jenis percetakan untuk di tahun yang 2020 yang akan mendatang, yaitu buku ekonomi mikro atau EM sebanyak 840 unit, 659 unit buku pengantar manajemen atau PM, dan 440 unit buku penganggaran perusahaan atau PP. Di sini dia memberikan pertanyaan juga,
buatlah anggaran produksi masing-masing buku. Dan yang kedua, anggaran kebutuhan bahan baku. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Sini tabel perkiraan penjualan dan persediaan. Ini ada jenis bukunya, ada jumlahnya. Untuk harga unitnya, untuk EM di harga 50.000, untuk PM di harga 100.000, untuk PP di harga 80.000. Untuk persediaan awalnya untuk EM itu 85, persediaan akhirnya 88, untuk PM persediaan awalnya 83, persediaan akhirnya 86, untuk PP itu persediaan awal 82, persediaan akhirnya 84. Nah, selanjutnya ada standard usage atau SUR. Di sini jenis bahannya ada tinta, ada 3 ya, tinta, lem, dan kertas. Untuk satuannya, untuk si tinta ini disebut unit, untuk lem disebut gram, untuk kertas disebut ring. Di sini harusnya bukan EK, harusnya EM. Nah, untuk EM-nya membutuhkan 1 unit tinta, membutuhkan 3 lem, membutuhkan 1 kertas. Untuk PM membutuhkan 4 tinta, untuk lemnya membutuhkan 1, untuk PM membutuhkan 2 kertas. Untuk PP membutuhkan 3 tinta, membutuhkan 2 lem, dan 2 kertas. Selanjutnya ada jumlah persediaan barang. Ada jenis bahannya masih sama kayak tadi. Persediaan awalnya untuk tinta ada di 75, untuk persediaan akhir ada 50, untuk lem persediaan awal 90, akhirnya 70. Persediaan awal dari kertas 80, persediaan akhirnya adalah 100. Untuk harga per unitnya, tinta sebesar 40.000, untuk lemnya 5.000, untuk kertasnya 30.000. Nah, di sini ada tabel untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan. Sini ada rumusnya untuk menghitung produksi. Produksi sama dengan perencanaan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, setelah perencanaan penjualan ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal, EM mendapatkan sejumlah 843 perencanaan untuk produksi. Dan untuk PM setelah ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal mendapatkan 662. Untuk PP-nya menjadi 442. Apabila dirupiahkan, si EM ini mendapatkan 42.150.000. Untuk PM 66.200.000. Untuk PP adalah 35.360.000. Ada tabel selanjutnya ini juga buat menjawab pertanyaan yang kedua. Sini ada rumusnya juga. Untuk menghitung rumusnya, yaitu adalah produksi dari EM dikalikan SUR dari EM ditambah produksi dari PM dikalikan SUR dari PM ditambah lagi produksi dari PP dikalikan SUR dari PP. Nah, setelah produksi dikalikan dengan SUR mendapatkan angka segini, untuk EM, untuk PM segini. Nah, jumlah yang dibutuhkan untuk tintanya yaitu sebesar 4.817, untuk lemnya berada di 4.075, untuk kertasnya berada di 3.051. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Sini ada rumusnya juga. Rumusnya adalah kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Setelah kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, tinta mendapatkan total sebanyak 4.792, dan lem mendapatkan 4.055, dan kertas mendapatkan 3.071. Buat tinta itu harganya 40.000 per unit. Jadi kalikan harganya, jadi totalnya 191.680.000.
Untuk klaimnya 20.275.000. Untuk biaya kertasnya 92.130.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian juga dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.